Welcome to our channel. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara-saudari, para pecinta Riak Sabda yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Senin 13 Februari 2023. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Jadi ini salah satu perikop yang terpendek dalam penanggalan tahun liturgi, karena dari ayat 11 sampai 13 itu hanya 4 ayat. Meskipun pendek, namun memiliki pesan yang sangat mendalam, di mana perikop Injil hari ini menceritakan orang-orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kaum Farisi dan ahli Taurat, seperti yang kita ketahui, sangat mahir mengajarkan hukum Taurat. Namun dalam pelaksanaannya banyak sekali terdapat penyimpangan. Apa yang diajarkan tidak mereka lakukan sendiri, sehingga Tuhan Yesus banyak kali mengecam gaya hidup keagamaan kaum Farisi yang cenderung munafik. Akibatnya mereka sangat membenci Yesus. Mereka berupaya dengan segala cara menjatuhkan Tuhan Yesus dengan berbagai tuduhan. Bahkan mereka juga mencobai Tuhan Yesus, sebagaimana yang tertulis dalam bacaan Injil pada hari ini. Mereka meminta tanda dari surga untuk mencobainya. Yesus mengeluhkan sikap orang Farisi ini. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kadang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering meminta tanda atau mukjizat. Iman kita terlalu dangkal, bahkan kita sampai mendikte dan memaksa Tuhan untuk menuruti kemauan dan kehendak pribadi kita. Tuhan baru diakui kalau memberikan mukjizat. Coba mari kita arahkan pandangan dan perhatian kepada saudara-saudari kita yang nasibnya kurang beruntung. Misalnya yang lahir dalam kondisi cacat, baik secara fisik maupun memiliki keterbelakangan mental. Atau saudara-saudari kita yang mengidap berbagai macam penyakit yang mematikan, yang divonis hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Kita wajib mengucap syukur dan berterima kasih karena diberikan kesehatan dan fisik yang baik, yang sempurna oleh Tuhan. Apakah kita sungguh menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa badan dan fisik kita yang sehat walafiat ini, kita bisa menghirup udara yang segar di setiap pagi waktu bangun tidur. Kita juga bisa melihat kupu-kupu cantik yang mengisap nektar pada bunga-bunga yang indah bermekaran. Coba kita lihat. Itulah mukjizat yang nyata dari Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itulah tanda dari Allah bahwa Allah sangat mengasihi
dan menyayangi kita umatnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan sampai Yesus juga mengeluhkan sikap kita seperti sikap orang-orang Farisi yang senantiasa meminta tanda. Saya teringat akan sepenggal ayat kitab suci dari kitab Amsal yang sempat didengungkan pada sebuah kesempatan perkuliahan kitab suci sastra kebijaksanaan di Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus. Begini kira-kiranya bunyi ayatnya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Ayat dari kitab Amsal ini sangat menarik karena menunjukkan kepada kita bahwa kemungkinan terburuk seseorang hanya akan mengalami kematian jasmani jika berhadapan dengan bahaya maut diserang oleh binatang buas. Tetapi seseorang akan memperoleh kematian rohani. Dalam hal ini jiwanya akan sulit memperoleh jaminan keselamatan apabila ia bergabung dalam kawanan orang-orang bebal, orang-orang yang keras kepala dan degil hatinya. Situasi inilah yang sangat berbahaya dan diawaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua para pengikutnya lewat perikop Injil hari ini. Yesus memberikan petunjuk jika kita tidak ingin jatuh dan berkubang dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa kita ini, kita hanya perlu hati yang peka, hati yang lemah lembut, hati yang siap mendengarkan setiap bisikan Roh Tuhan. Kalau hati kita sudah klik dengan Tuhan, otomatis kita bisa melihat hal-hal kecil dan sederhana dalam kehidupan kita sebagai bentuk penyelenggaraan dan mukjizat besar dari Tuhan. Dari situ kita senantiasa akan bisa selalu bersyukur dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama yang membutuhkannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.